Halo everybody, halo semuanya. Gua Bert. Dan gue friend, Kita Bird Bird and and Friend. Friend. Hari ini kita Oke. mau ngomong satu yang spesial nih hari ini. Ya, tapi kita udah lama ya. Kayaknya libur berapa? Cukup Lib- lama lah, Cukup lama seperti ya. biasa. 2-3 minggu lah karena si bapak ini baru pulang dari US. Dari Amerika, gue ke Ya. Amerika. Dan setelah Ngapain Pak? ke Vegas gue lihat Weh, healing, ya, healing, 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 healing. lihat Formula One. Ya, dan akhirnya hari ini baru bisa kita tag podcast lagi ya. Oke. Ya, hari ini kita mau ngomongin soal Bank BRI yang kena ransom, ya. Ya, Lalu ngomongin buzzer, fungsi buzzer ya. ya fungsi buzzer. Lalu dengan Pak kabar yang baru banget ini soal Pak Budi Ari Budi Ari. yang diperiksa kemarin. Halo Pak, I love you Pak. Oke, Ya. oke. Oke, sekarang kita kemarin itu sempat heboh ya soal BRI karena dimasukin sama ransomware sama Bansi apa? Sama Bansi, Bansi. Oh ya, Besi. Nama grupnya itu adalah Ya, Besi. Besi ransomware. Dan Bank BRI-nya menyatakan kan tidak ada serangan. Ya, mereka tidak menemukan adanya ransomware di sistem mereka. Katanya, Katanya. begitu. Dan lu percaya gak itu? Itu sih ya apapun kan bisa diomongin demi menjaga Ya, nama baik. nama kan ya. Ya, kalau supaya lu tahu ya, video gua itu di video terakhir gua itu gua post di IG dan di TikTok. Ya, yang itu ya, yang sempat di take down kan ya? Yang di take down. Jadi sebenarnya itu gue buat video, gue tahu beritanya ransomware itu malam, langsung gue lihat, gue langsung buat videonya. Jadi gue buat videonya itu selesai itu jam 11, lalu gue nggak bisa tidur, gue edit, lalu gue post di TikTok kan, Ya, TikTok yang pertama gitu. Lalu gue post, rame tuh. Kalau gue lihat rame tuh ya di langsung. berapa? Pokoknya gue post jam 3 pagi, jam 6 pagi udah 300.000 view. Oke, itu yang oke. Terus habis itu gak lama? Langsung data telepon katanya take down, kalau nggak lu akan bisa masuk penjara Ya, lu gitu. karena kita di negeri Konoha ini kita kalau ngomong sesuatu hal yang benar itu malah kita di penjara, malah kita yang salah ya. Ya karena ada satu orang yang seharusnya nggak dimention di situ gitu loh. Jadi untuk menghormati dia, gua tuh diminta sama Pak Bambang, ya Pak Bambang Ya. dari Kesatria Cyber, dibilang take down itu, lo itu urgent, ditelepon langsung kan. Jadi aduh, gitu. Aku bilang sama Pak Bambang itu, Pak, kenapa sih harus takut kali sama orang gitu kan? Kan kita benar gitu loh. Jadi katanya ada orang yang nggak harus di-mention gitu loh. Jadi Iya, benar. untuk menghargai orang tersebut, oke, gue take down. Lalu setelah itu gue repost kembali dengan menghapus Nama orang tersebut. iya, sekitar Ya. 30% loh dari video itu kita hapus itu. Ya, kemarin gue juga lihat sih, udah lihat. Lalu kurang dari 24 jam ya, itu videonya itu dilihat sudah 4,4 juta. Kalau gue lihat sekarang sih udah 4, Di TikTok ya itu ya. di TikTok aja. Jadi dan gua itu langsung diserang sama si buzzer gitu. Tapi sebenarnya ya ngomongin soal ransomware ini memang seperti yang lu bilang di sosial media ya. Kita memang sudah berapa kali datang ke sana? 3 kali ya. Ke BRI kita udah datang 4 kali. 4 kali ke sana, 4 kali sudah diperingatkan, tapi Kita diketawain. ya diketawain, tidak dipercaya gitu. Dan Sekarang ketika diserang mereka pun kayaknya menjaga nama baik ya. ya, menjaga nama baik Iya. aja. Jadi menurutmu gini, kita udah kasih tahu ya. Jadi kita kalau lu di situ kan, Ada, lu ada. aku dia dan ada sama lawyer kita datang ke BRI di situ. Kita ngomong loh, Pak, mereka ada di dalam. Kita masih ada pegang Betul. datanya loh ya. Mereka ada di dalam. Lalu mereka itu ada salah satu IT-nya ngomong, Pak, ini kalau di-share keluar, ini bisa bahaya loh, Pak. Dia bilang, share aja. Iya, dia bilang begitu. Jadi di situ kita itu terdiam, kita juga nggak bisa ngomong apa-apa pada saat itu. Ya ini udah kita Ya, lakukan. intinya adalah waktu itu kita sudah memberikan apa ya? Kita sudah memberitahu lah setidaknya, maksudnya kita sudah menginfokan, tapi ternyata respon dari pihak mereka kurang baik ya. Kalau 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 gua sih ngasih tahu itu, kurasa bukan hanya udah berdarah gitu, maksudnya berdarah-darah ngasih tahu ke mereka itu, tapi mereka kan menganggap
bahwa mereka itu tidak salah gitu loh. Jadi tidak, maksudnya Sebenarnya mereka bukannya tidak salah sih. Mereka tuh nggak mau mengakui. ya nggak akan mau. Jeleknya itu adalah mereka tidak mengakui, bukannya mereka nggak mau salah gitu loh. Dan sekarang ketika beneran diserang, mereka ngomongnya nggak ada. Oke, jadi berdasarkan berita itu mereka ngomong tidak terkena, sistem mereka tidak ada ransomware-nya. Lalu untuk transaksi, nasabah masih bisa melakukan seperti biasa. Sebenarnya ya, untuk transaksi seperti itu, untuk transaksi perbankan di web, di aplikasinya itu, ya bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman yang dilakukan sama Si basi. si Basi ini tuh pasti tuh maksudnya tuh tidak mengganggu aktivitas perbankan gitu loh. Tapi Bukan berarti mereka tidak ada di dalam. ya betul, Gitu. bukan berarti. Beda. Seperti dulu lu masih ingat nggak BSI? BSI itu juga kan kena ransomware. Oh Ya. iya. Yang kedua itu adalah data nasional kita. Ya, Ya. Baru yang ketiga itu adalah Bank BRI. Kapan belajarnya gitu loh? Maksudnya kapan diperbaiki gitu loh? Dan dikasih tahu juga ada. Dan ini ya, lu tahu gua pegang 42 data instansi. Lu iya. udah lihat kan? Udah. Ada password internal dari semua instansi tersebut. Jadi tinggal tunggu waktu lagi akan ada serangan berikutnya. Dan itu nggak hanya password loh. Itu maksudnya contoh misalkan mereka akses kemana, kita bisa datanya valid gitu loh. Valid. Jadi, Kita udah coba kita soalnya. udah coba. Jadi lu udah tahu sendiri kan? Iya, betul. Kita bisa bahkan masuk lihat rekening orang kan? Iya. Iya, ada gitu. Jadi ini bukan dari Bank BRI ya. Ya, Aku sih ini nggak hanya. nggak hanya. Jadi Nggak gue tuh nggak ngelihat data rekening Bank BRI, tetapi ada bank tertentu yang gue lihat. Wih, lihat nomor rekeningnya ada 100 berapa? 100 perak. Ada kita lihat begitu. Ada. Iya. Jadi supaya Waktu itu tahu. kita sih cobanya random ya, maksudnya Random. bukan berarti itu. Tapi kita nggak bisa kasih tahu. Kalau kita kasih tahu bisa rush nanti, itu ada orang yang ketakutan begitu. Sebenarnya yang kalian lihat itu karena gue nggak bisa tunjukkan, dia nggak bisa tunjukkan. Tidak boleh malah. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita tunjukkan, kalian itu bisa merinding karena kok bisa gitu ya? Takutnya sih chaos sih. Ya, chaos. Karena data yang kita lihat itu detail sekali, dan kita coba beberapa kali tuh valid semua datanya gitu loh. Saking banyaknya ya. Ya, dan ini nggak hanya termasuk perbankan ya. Ya gue kasih tahu deh. Ya, jadi Coba. Jadi gue kasih tahu ada satu data ya, ini. Kalian ya, ini adalah username dan password deh. Sebentar. Nggak boleh terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Ya. Bisa di apa? Yap. Ya, ini gua back dulu deh. Ini salah satu data dari bank yang dilepas di dark web itu adalah ini. Kalian lihat ya. Ini satu screen ini ada sekitar 10 orang lah ya. Ya. Ya lu lihat itu ya. Ya. Agennya juga ada ya kan, agennya. Betul. Oke. Gue tarik ya. Lu lihat berapa banyak itu. Terus ya, ini gue cepetin deh. Cepet deh gitu loh. Jadi itu satu. Ini lagi. Ini Masih banyak. Ini yang kedua Seperti lagi. yang gue bilang tadi itu nggak hanya perbankan aja. Coba lihat tuh. 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 Habis tuh. Nggak habis kan? Nah itu data dari orang tersebut. Gitu. Jadi data ini sudah dirilis. Ini sampel. Ya, ini adalah sampel. Hanya bentuknya sampel, dan ini nggak hanya nyangkut sama nasabah, tapi karyawan internal juga. Karyawannya juga ada. Password internal itu ada di situ. Ya, betul. Jadi waktu tanggal 4 itu kita tunjukin. Lu ikut kan? Itu yang di mana ya? Oh, itu nggak boleh disebut. Itu nggak boleh disebut. Itu nggak boleh disebut. Waktu kita tunjukin di sana itu. Oh iya, tahu. Di situ kita tunjukin. Yang dipotong terus ya? Ya, dipotong. Jadi ya langsung, belum selesai gua ngomong langsung di-cut. Ya. Langsung di-cut. Ya tapi ya udahlah, kita hargailah itu ya gitu. Jadi teman-teman, ini sampai serius sekali gitu loh ya. Jadi tapi kalau gue tanya lo pindahin nggak uang lu di bank itu? Kalau gua? Ya. Depend sih sebenarnya sih. Ya. Kenapa? Jadi tergantung, kalau misalkan memang gue ngeliat dia kritikal, mungkin akan gue pindahin.
Menurut lu ini kritikal nggak? Critical. Oke. Kalau kita show ke teman-teman sekalian, Ya. pasti critical itu. Ya. Terus lu tanya gua dong balik. Ya, kalau lu? Kalau gua tanya, apakah gua akan pindahkan uang gua? Kalau uang guanya besar, mungkin gua akan pindahkan. Tapi kalau gua pindahkan juga mungkin nggak akan menyelesaikan masalah. Betul, karena bisa dibilang Data kita udah di mana-mana, udah ya, bocor juga kan, ya, gitu ya, loh. Jadi tetapi kalau uang di dalam, berarti orang-orang itu akan jadi target hidup-hidup. hmm, Jadi misalnya gini, gua kasih tahu gini ya. Si Freddy. Dia itu orangnya sederhana, simple, sederhana. Dia kemana-mana naik motor, ya. Tapi di rekeningnya itu ada 10 miliar uang di dalam, 15 miliar. Amin. amin, Ya. amin, Nah, amin. ada orang yang uangnya lebih banyak dari itu loh ya. Oh ya, Dan pasti. dan simple. Jadi lu kemana-mana naik motor nggak? Ya, Nah, sekarang kalau data lu bocor, orang bisa lihat, lu itu aman nggak? tentunya enggak lah. Ya iyalah kan, jadi ketahuan kan misalnya. Ketahuan Jadi dia, pasti. dia, dia nanti itu jadi nanti jadi target. Jadi Nah, target misalnya begini, kok bisa jadi target? Ya iya, dia tuh bisa dijegat di jalan, minta uangmu, dia udah tahu kan, bisa bisa dirampok. dirampok. Ya, Terus ya gini, kalau dia itu ada keluarganya keluarganya itu dia rumahnya udah tahu dong. Jadi rumahnya itu yang tadinya nggak harus pakai CCTV jadi CCTV kan, gitu. ya. Terus eh, Yang tadinya nggak harusnya was-was gitu, selalu tidur di malam hari ya, jadinya was-was gitu. terus lu akan selalu mendapatkan SMS Ancaman, bukan ancaman sih, maksudnya penipuan ya. APK sih Ya, PKPK. dikiriman Ya, ini yang penipuan-penipuan lah. ya. Terus bank lainmu mungkin di BRI, terus ada di bank lain itu juga jadi target kan, karena lu Betul. nggak mungkin dianggap bahwa taruh uang di BRI aja. Betul. Kayaknya nggak mungkin sih untuk zaman sekarang orang naruh duit banyak itu nggak mungkin hanya di satu rekening. Iya, begitu. Jadi yang tadinya dia itu hidup tenang bisa jadi Was-was. was-was, kehidupannya itu terancam. Iya, Misalnya kalau dia itu mamanya itu pun jadi target, dalam artian begini. Jadi malam-malam bisa aja orang datang ke rumah lu dan ngancam hidup lu kan. ya, Terus gini, kalau misalnya lu tiba-tiba mama lu ditangkap nih, ini mamamu minta transfer uang sekian, kan dia tahu kan. ya. Jadi mamamu juga Justru jadi karena dia udah pegang data itu, makanya dia tahu kan. iya gitu. Ya. Jadi Jadi intinya itu adalah ketika misal data kita yang sudah kemana-mana ini ya, sudah rentan itu, ya jadinya kita kayak si Bertin bilang, hmm, kita tuh jadi makanan hidup-hidupnya mereka gitu loh. yang tadi Bisa diincar kapan saja dan di mana saja. terus begini. Pertanyaan aja, uang kita di bank kalau data kita itu bocor itu apakah uang itu bisa dipindahin? Menurut lo bisa nggak? Nggak segampang itu sih. Nggak. Nggak segampang itu. Jadi bukan berarti uangmu itu bisa dipindahkan kalau datamu bocor langsung uang itu dipindah-pindah Ya, gitu. itu enggak. Kecuali ada oknum di dalam. Ya, ada oknum. Dan di setiap bank itu ada oknum. Cuma di bank tertentu itu oknumnya banyak sekali. Oknum di bank tertentu ya, gue nggak mention bank mana gitu ya. Ya, Kalian udah tau lah gitu loh. Jadi ya. lu jangan ketawa. Ini sensitif. Oke, lanjut. Terus oknum di satu bank tertentu karena lemah sistemnya, jadi bisa ada oknum yang bisa bermain di dalam. Betul. Terus ada bank tertentu karena sistemnya bagus, ada orang oknum yang mau bermain pun nggak bisa gitu karena dia sistemnya bagus gitu loh. Jadi semua sih balik lagi tergantung si perusahaan ini ya, Iya, instansi ini ya. instansi ini Gimana sistemnya. cara mereka menghandle memperlakukan sistem yang paling aman di tempat mereka seperti itu Nah, ya. terus juga pertanyaannya ini pertanyaan yang pintar gue tanyakan bisa gini. Menurut lu, kalau lu kena serangan seperti itu, Ah, banknya bertanggung jawab nggak kalau lu tiba-tiba uang lu hilang? ya enggak lah. Enggak. Jadi, Setahu gue sih so far sih nggak ada ya bank yang mau bertanggung jawab. Dan juga ketika kita mau melaporkan ke polisi pun polisi angkat tangan sih. ya, Jadi jatuhnya kayak ya udah ketika diambil udah nggak ada apa-apa lagi jadi gitu. ngapain lu taruh uang di bank? Yang ada kita stres, kita apa ya, depresi gitu kan. Jadi makanya seperti aku kasih tahu,
pilih bank yang peduli dengan datamu. Tidak ada bank yang 100% itu yang betul-betul aman, ya, itu cuma bank yang ada di surga gitu loh. Jadi di dunia ini masih ada human error-nya gitu loh. Tetapi ada bank tertentu yang bank di Indonesia itu error-nya itu banyak sekali. Dan Udah tahu tapi nggak diperbaikin ya gitu itu loh. udah datang orangnya suruh gitu, seperti kita udah datang kasih Errornya tahu. banyak, orangnya tahu, tapi tidak diperbaikin. Ya Nah, itu itu tuh dia. yang Yang buruk tuh di situ. Nah itu, dan masalahnya gini, kenapa gue kasih tahu jangan pindahin? Nah gini, Bank BRI kan kena ransomware nih, dan banknya itu tidak mengakui. Jadi Bank BSI juga nggak pernah mengakui itu kan. Kayaknya nggak ada orang yang mau Kalau mengakui sih. dia akui, maka orang akan pindah Ya, besar-besaran. apalagi BRI merupakan salah satu bank dengan nasabah terbanyak di Indonesia. Yes. Dan itu gua setujui kalau mereka itu tidak mengakui. Ya gimana mereka, itu sudah jadi prosedur, ada standarnya bahwa mereka itu tidak akan mau mengakui itu gitu loh. Tapi begini, menurut aku begini. Nah, kalaupun gua ada dana di Bank BRI, kalau uang gua kan nggak banyak. Ya, jadi uang gua nggak banyak. Gua nggak akan pindahin uang gua yang dari BRI tersebut. Karena kalian harus tahu, Bank BRI itu adalah bank yang punya pengaruh besar untuk masyarakat kecil. Betul, karena banyak banget sih di pedesaan-pedesaan atau kampung-kampung kecil itu memang mereka taruhnya BRI gitu. Iya, dia cuma bisa taruh di Bank Ya, BRI. Kalau taruh di bank lain, di sana nggak ada cabangnya malah. ya betul. Jadi kalau lu tanya, apakah gua benci dengan Bank BRI? Tentu enggak gitu loh. Gua ngapain gua. Terus mama gua kan gua dari Brastagi nih, Sumatera Utara gitu. Di Brastagi itu kota kecil, itu hanya ada Bank BRI sama Mandiri. Dua itu dong. Iya, dua tuh. Nggak Oh, ada Bank BCA, CIMB itu nggak ada gitu. oke. Jadi kalau gue ngirimin bulanan gue ke mama gue itu ke Bank BRI. Hmm. Makanya gue tuh sedikit concern adalah mama gue itu uangnya di situ. Data mama gue itu bisa dibocor gitu loh. Dan maksudnya gini, di Bukan kampung bisa sih, sudah. udah. Jadi Sudah. gimana kalau orang-orang kampung itu semuanya jadi target kan? Maksudnya begini, yang harusnya selama ini dia tidak harus ketakutan uangnya bisa, atau orang tua yang di kampung itu buka HP aja susah, dia nggak sengaja klik link aja udah jebol gitu Iya, loh. betul. Itu udah jadi target. Nah misalnya gini, mama lu nih di kota besar nih kan, Ya, Jakarta. Gue tahu data mama lu. oke. Mama lu ada uang di bank tertentu. Gue targetin. Hmm. Mamanya mama lu misalnya tante tante A B C D gitu ya. Jadi gue kirimin nih WhatsApp ke dia atau email ke dia, tante A B C D gitu. Ini coba lihat datanya. Terus di sini ada klik link gitu. Diklik, uangnya dia habis. Betul. Orang tuh tahu data dia dari mana? Dari data yang bocor tadi. Nah, itu Nah, makanya kita juga pengen bilangin ke kalian ya, maksudnya memang seperti yang si Bertin bilang benar, maksudnya jangan langsung dipindahin juga, tapi kalau bisa gantilah password kalian secara berkala. Iya. Dan edukasi orang tua sih yang paling penting ya. Iya, itu dia. Karena kan orang tua di rumah kita nggak tahu, maksudnya dia juga mungkin gaptek sama teknologi kan, main asal pencet. Ya edukasi lah. Terus lu tanya gue, kenapa lu nggak pindahin uang lu di BRI? Tanya. Kenapa lo nggak pindahin duit lo ke BRI? Kenapa lu nggak pindahin uang lu yang di BRI gitu loh. Ah, Jadi uang gua di BRI itu di bawah 1 juta. karena memang hanya dipakai untuk keperluan transaksi ke mama ya. Enggak sih. Oh, enggak. Kalau uang gua transfer dari bank yang lain ke mama gua. Oh, Ya jadi nggak banyak lah ya, jadi bulanan dia. Tapi kalau lu tanya gitu, gua kan ada uang di Bank BRI juga. ya. Kenapa gua nggak pindahin total uang gua yang di Bank BRI ke bank lain? Kenapa tuh? Karena Bank BRI banyak promonya. Ya, Jadi kalau itu gue setuju sih. iya, BRI banyak banget promonya. jadi gua sayang dengan Bank BRI karena gua sering Karena promonya banyak. ya es krim gitu ya. Ya, Es krim. kadang banyak juga fine dining di restoran-restoran bintang 5 tuh buy one get one, buy Iya, two buy get one get three one gitu. gitu. Jadi
kenapa lu benci Bang BRI? Enggak, gua Enggak, enggak kita sih benci kita gitu kita loh. sih nggak ada yang bilang benci ya. Cuma gua gitu, lu udah lihat email gua nggak? Ya, Berapa banyak orang yang lapor bahwa kehilangan betul. uang di Bank BRI? Hmm. Ribuan. Dan sekali ketika lu speak up, malah lu diserang buzzer gitu loh. Ya, ya gua mau ngomongin bazar nih, bazar. Tapi Jadi, tapi bentar, tapi mah buzzer mah udah makanan lu tiap hari kan? iya, tiap hari. Ya, lu ambilin tisu dong. Jadi ambil lagi satu Hah? lagi. Sorry, gua balik dari Amerika, gua lah flu. Nah, jadi ini jangan di-cut ini, jadi orang tahu bahwa ini real gitu loh. Oke, Nah, oke. ini semalam semalam nih. Jadi kan semalam kan gua post di Instagram tuh. Ya, gua post di Instagram. Yang soal BRI itu Ya, kan. Bang BRI itu. Lalu kan di situ gua gua ada bilang ada buat voting. Bank ini aman, Atau tidak? tidak aman gitu loh. Tidak amannya berapa persen? Nih 3 jam pertama nih. Nah, 3 jam pertama nih, kita lihat bareng-bareng ya. Lu lihat deh. Jadi itu gua tuh ada voting. Nah, ini ada voting ya. Ada 13.541 yang ngerespon. 72% masih bilang aman. 28% tidak menyatakan tidak terlalu masalah, tidak Oh, banyak masalah dan kehilangan uang. Jadi 72% itu bilang itu percaya dengan Bank BRI, 28% itu bilang tidak percaya. Lu tau nggak 2 jam pertama, yang bilang tidak percaya itu hampir 90%, yang percaya itu cuma 2%. oh ya. Ya. Jadi rendah banget. Tapi setelah itu muncullah buzzer. Lalu langsung Oh, naik. jadi itu yang ngevote buzzer ya. Yang ngevote buzzer. Jadi yang vote itu buzzer. Terus begini. Nah, supaya gue kasih tahu lu, supaya ya gue kasih tunjukin deh. Nanti ini tunjukin di depan layar nih, Ya, di ya, depan ya. layar. Nah, lu lihat tuh. Dari OPEC kurs 9. Kalau nggak ada bukti omong Ini di kosong. screenshot aja Ya, ini. ini screenshot. Oh, sekarang screenshot Nah, aja. ini udah screen, udah gue kesel Oh, ini, iya, iya. kan ini. Mana sampelnya? Lu lihat itu 2 menit kan? 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Ya, 2 menit semua kan? Betul. Ini semuanya juga cewek-cewek AI ini. Iya, cewek apa? Cewek-cewek AI semua ini. Bukan cewek, iya cewek Cewek-cewek AI. AI itu. AI ya kan nggak ada. Iya. Jadi itu dia. Jadi aku nggak tahu lah siapa yang ngebayar mereka. Kita tahu lah ya Ya, siapa. ya maksudnya tahu lah kan lagi ngebahas siapa, Iya, diserang siapa ya tahu buzzernya dari siapa kan. ya gitu loh. Jadi Ya. untuk menjaga nama baiknya, dia mengerahkan membayar sesuatu. Terus gini, Tapi sebenarnya buzzer itu memang bukan hal yang baru sih. Maksudnya enggak, itu memang untuk orang yang speak up hal benar itu memang mereka kebanyakan kena buzzer sih. nah gue kasih tahu loh, Buzzer itu menyayangi gue. Oh iya. Sayang deh sama gue itu. Oh, karena ningkatin popularitas. Bukan, Oh, terus bukan. kenapa? Sayangnya kenapa dulu nih? Nah, buzzer itu sayang ke gua karena kalau gua diserang sama buzzer itu kan mereka dibayar, Ya, dapat duit dong. ya. Jadi kalau gua nggak, jadi mereka Oh, itu sebenarnya itu dapat penghasilan. ya jadi Mister buat konten kontroversi. Kita tunggu siapa yang mesan kita. Dipesan ya bayar, ayo serang. Jadi ketika diserang itu ya gitulah. Eh jadi makanya waktunya mereka menyerang itu adalah ada waktu-waktunya. Ya, untuk kayak sekarang gini lah. Nah, sekarang ini hari ini jam sekarang ini adalah jam-jam buzzer ini. Biasanya itu jam 5 sore, Oh, ada ininya ya. ada jamnya. Ada jamnya ya. Mereka Jadi ada waktu waktu beroperasinya jam mereka. serang. jadi jadi gue kadang-kadang aku lihatnya begini. Tapi ingat ya, gue tuh juga sayang sama buzzer. Ya, Lu kenapa gitu? karena hal yang tadi kan. Ya karena kalau buzzer menyerang, jadi algoritma naik gitu loh. Betul. Ya, itulah balik gue bilang popularitas lu, follower lu nambah gitu. Follower gue tuh nambah karena kontroversi, karena memang buzzernya itu nyerang. Gue sih oke-oke aja ya. Jadi buzzer tersebut itu kan kata-katanya sudah, terus gini, ciri-ciri buzzer itu kata-katanya itu sama semua. Ya. Terus follow orang yang nge-follow itu gini, dia itu nggak ada followernya, tiba-tiba
pokoknya adalah baru account-nya, terus mungkin ada 5 Iya. fotonya, Lalu namanya juga biasa nama usernya tuh nggak jelas biasanya tuh. entah Terus juga fotonya foto AI. pep apa gitu ya, pokoknya nggak Iya. membingungkan. Jadi kalau kalau gue sekarang diserang buzzer, gue tuh udah senyum aja. Tapi menurut lu, lu kan sering diserang buzzer nih. Menurut lu pendapatan mereka berapa ya Banyak lah, sekali dibayar begitu? banyak, banyak. Gue nggak pernah tahu loh pendapatan buzzer itu berapa. Dia itu dipesan, Iya, dia berapa? itu kadang-kadang itu ada per seribu komen gitu, dibayar berapa juta gitu loh. Oh Jadi gede ya? ya, gede. Oh gede loh. Terus ada yang namanya jasa take down. Ah iya Ya, iya. jadi itu adalah Nge-report massal, nge-report report massal massal itu. gitu. Biasa itu untuk orang yang mesan itu biasanya yang benar-benar kepengen banget. Mungkin ini dia ya, kena Ya, dia ya. Jadi dia pesan itu di report massal langsung di take down sama ya, take down. sosial media. Terus yang gue lihat gini kan. Jadi kan yang nge-report gua liatin kan. Yang buzzer tersebut gua liatin. Ini kenapa ada gambarnya salah satu apanya Jakarta, apa namanya? Apa tuh? Itu yang jadi gubernur Jakarta. Yang sekarang? Iya, maksudnya itu kan ada yang 3 itu dulu kan. Ya, Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. gitu. Yang nomor berapa? Jadi pokoknya yang itulah, yang itu aja gue nggak bisa kasih tahu. Tapi kenapa semua foto-fotonya kok ini ada, terus kata gini, ini adalah gubernur yang terbaik gitu. Jadi selama ini berarti sebelum menyerang gua, dia jadi buzzer untuk apa itu, untuk Untuk si kampanye kemarin itu kampanye ya. semalam Kampanye gitu. yang ketika pilkada ini ya. Iya. Pilkada kemarin itu. Gue jadi ada rencana sebenarnya. Mau bikin Gimana? buzzer? Iya. Jadi bagaimana kalau kita buat perusahaan buzzer sendiri, jadi kita tuh bisa dipesan gitu loh. Iya mantep ya. Aduh, Kita kasih diskon deh, Nah, opening, grand opening 50%. gue kasih tahu sama lu ya. Kalian pikir bahwa buzzer itu orang kerjanya itu sembunyi-sembunyi? No. Jasa buzzer. Oke, kita lihat ya, jasa buzzer. Ini jasa Tapi buzzer. lu mau ngomong sembunyi-sembunyi pun, soalnya sekarang pun oknum pun udah nggak sembunyi-sembunyi sih. Enggak aneh. Teman-teman coba lihat itu. Lu lihat tuh. Ini ya. Nanti lu screen capture ya. Iya, Screen iya, iya. capture ini dia. Jasa buzzer media sosial. Jasa buzzer Indonesia. Jasa buzzer viral view, like, comment, share Facebook, TikTok, Instagram. Jasa buzzer 99.000. Itu Wih, semua udah ada di situ. Lu nggak pernah kepikiran kan? enggak. Nah, itu dia, itu mereka itu jasa komen Indo. Nah, itu lu lihat tuh. Jasa komen, itu jasa komen ya. Jadi gue dibayar. Lah itulah. 4 komen tambah like itu 8.000 rupiah. Murah ya. Mahal lah. Mahal ya. Nggak tahu sih, gue sih nggak tahu pasaran buzzer ya. Pendapatan mereka itu banyak. 4 komen tambah like itu 8.000. Iya. Iya, coba lu komen 4 kali udah dapat 8.000. Lu bayangkan kalau komennya itu 1.000 udah dapat berapa? 8 Iya, juta. iya. Luar biasa ya. Pendapatan mereka ya kan. Berarti orang-orang yang buzzer itu kaya juga ya. Ya makanya itu mereka seperti ini kalian lihat tuh. Itu 4 komen dan like. Makanya gue kasih tahu nanti kalau aku mau cari duit gue jadi agen buzzer aja gitu ya. Iya, Jadi boleh sih kita bikin ini ya. gitu aja. Kan gampang kayaknya itu. Ya itu dia. Jadi supaya kalian tahu. Jadi kalau ada orang yang dihujat di sosial media itu, kadang-kadang yang menghujat itu bukan orang asli. Pasti itu Buzzer itu pasti sih. Cuman sekarang balik lagi ke mental masing-masing ya. Kalau Ya. ini kan udah mental baja ya. Mental gue Udah sih, ya. Tapi gue ingat banget waktu lu awal-awal kena buzzer itu lu kayak agak stres ya. bukan stres, marah gue. Yang awal-awal itu ya. Marah gitu. Jadi di awal-awal dulu gue rasa terus diserang buzzer itu, gue tuh berpikir gitu. Gue tuh gak bisa tidur. Terus bibir gue di situ sampai hampir berdarah karena gue tuh Kesel. setiap kali gue baca komennya buzzer, aduh, Tapi sekarang udah ini ya. Udah biasa aja ya. Aduh, Tapi kalau silakan. mau ngomongin buzzer, gue jadi ingat kayak dulu yang kita ada tuh yang sebelumnya Kemkom Digi tuh. Sebelum zamannya Kemkom Digi kita Kominfo. Ya. Itu kan juga lu juga diserang buzzer kan. Dan kebetulan si Pak Budiari juga diperiksa. Ya. Diperiksa terkait waktu ketika dia menjabat
sebagai Menteri Kominfo. Apakah dia terlibat atau tidak? Tapi sih kalau dari berita sekarang so far sih katanya sih belum ada kabar ada keterlibatan ya. Kalau menurut lu gimana, Pak? Dia tahu atau enggak? Eh, dia ada ikut terlibat atau enggak? Ada. Gue melihat jauh ke depan sana dah tuh. Ada. Ya, itu hanya biarkan waktu yang menjawab deh. Itu sekarang juga lagi diperiksa kan. Ya Ya. diperiksa. Mudah-mudahan Pak Budi Ari yang kuat, yang tabah, ya. Saya menyayangi Anda, Pak. Jadi yang kuat, yang tabah, ya. harapan kita sih semua berharap Bapak nggak inilah tidak terlibat ya. Kita sangat berharap semoga hasilnya bagus, semoga Bapak memang tidak terlibat karena dia juga bilang semua anggota Lu mau ngomongnya semua manis banget. semua anggota Udah, nggak usah manis banget lu ngomong. Gitu. ya kan kita kan hanya berharap aja gitu kan walaupun kita sudah tahu aslinya gitu. Hasilnya kita belum tahu. Hasilnya kita belum tahu, cuman prediksi kita Maksudnya kalau di dalam hati dia terlibat atau tidak, ya gitulah. kita pun nggak bisa jawab. Kita nggak bisa jawab. Kita nggak bisa jawab. Kita kasih aja ke polisi. Semoga. Lu tahu nggak? Apa? Tapi hati gue lu tahu nggak? Iya tahu. Tahu gue. Coba mata kita lihat jawabnya. Iya tahu. Jadi nggak. Oke. Tapi gimana ya? Kasian juga sih dia kan sekarang kan udah jadi menteri koperasi gitu kan. Tapi masih kayak disangkut-sangkutin sama jabatan sebelum itu gitu loh. Iya karena supaya kalian tahu Kominfo itu adalah ladang basah. Tapi kita harus akuin sih memang waktu di zaman gue punya data beberapa wajah judi judol. Apanya? Wajah apanya? Wajah badannya. Iya. Oh iya. Gue tuh ada fotonya atau enggak. Jadi seperti ini. Gue nggak bohong, gue nggak bohong sama lu. Nih, tuh sebentar ya. Tapi ini jangan ditunjukin lah. Kita boleh di ini. Ini wajah, ini bos judi online nih. Oke. Tuh lihat tuh. Iya. Warga negara, dia tinggal di mana? Ada jarak jauh ya, cik, gitu loh. Jangan. Ada, nggak boleh gitu loh. Jadi seperti ini kalian teman-teman ada. Gue nggak bisa tunjukin, tapi gue tahu itu adalah bos-bos judi online. Itu ada. Iya. Dan sekarang juga katanya kalau yang Komdigi sekarang udah diblokir 5 jutaan ya. Soal situs judi online. Apa sih lu ngomongnya? Komdigi. Kementerian Komunikasi dan Digital. Komdigi susah kali ngomongnya. Komdigi lah biasa udah gitu. Ya, Komdigi lah gitu. Jadi sekarang gini, Ibu Mutia Hafid itu juga sekarang dalam kondisi sebenarnya itu kasihan sih ya. Karena apa nih? Karena harus ngerjain lanjutan kerjaan dari menteri sebelumnya. Iya, karena dia harus handle sampah-sampah itu kan gitu. Maksudnya. Tapi memang tugasnya sih. Iya, tugasnya dia. Tetapi kita kasih tahu, Ibu Mutia Hafid itu hacker itu ada di tempatmu loh ya, di dalam ya Bu. Aku ada buktinya dan password internal dari Komdigi itu kita ada. Karyawan-karyawannya ya. Gua udah kasih tahu sama salah satu rekannya Ibu loh. Jadi gue kasih tahu. Jadi tapi mungkin kita nggak dipanggil karena kayaknya ada baiknya kadang tuh nggak setiap itu dipanggil sih, ya gak sih? Capek jadinya gua. Kayak ancaman gitu sih. Iya. Membahayakan juga kan. Lu tau nggak sih seberapa sering gue dipanggil? Iya. Kita udah dipanggil berapa kali coba? Kita udah kemana coba? Iya. Dan itu bukan orang yang nggak penting lagi. Iya. Kita itu orang-orang pemangku kepentingan sih itu. Iya. Kita itu sering sekali dipanggil sebenarnya. Dan kalau gue dipanggil, gue nggak ada bukti, gue bisa diancam dengan undang-undang pencemaran nama baik kan. Tapi kita selalu ada buktinya gitu loh. Mereka itu selalu banyak yang memanggil kita itu bukan karena mau minta bantuan, tetapi kapan lu salah ngomong, gua jebloskan lu gitu. Jadi itu makanya gitu, kita itu ada buktinya gitu loh. Dan kita juga banyak banget kalau misalkan ketemu mereka juga jatuhnya kayak diserang gak sih? Di sidang. Iya, jatuhnya kayak di sidang loh. Jadi kita tuh selalu mereka sih ngomongnya undangannya sih untuk ini ya, maksudnya
berdiskusi Iya. gitu. Tapi ternyata pas nyampe udah kayak di sidang. Di sidang, gue tuh di sidang ayo buktikan gitu. Walaupun senyum-senyum semua sih ya, Ya. cuma kita tahu dalam hatinya itu adalah ada yang sinis gitu, ada yang terima kita open hand, tetapi ada yang sinis. Ya. Kebanyakan sinis sih gitu. Ya, Ya, tapi ya kita berharap lah ya, apalagi sekarang udah 2024 Desember, tinggal 2 minggu lagi kita memasuki 2025. Nah, gue berharap banget di 2025 itu Indonesia menjadi eh negara yang mempunyai digitalisasinya tuh yang aman lah. Setidaknya lebih baik dari 2024. gue kok buang muka ya. Setidaknya lebih baik dari 2024 lah. Kita kan Aduh! sebenarnya mah semua negara juga kena. Iya. Cuman Nih, maksudnya gue kasih tau sama lu nih, gak usah lu nggak apalah. ya kan kita berharap boleh dong Nggak Indonesia untuk usah. Indonesia lebih baik. Nggak usah berharap lagi lah maksudnya. Percaya aja 2025 ini akan serangan itu luar biasa. Nggak akan membaik, itu malah hancur-hancuran. Enggak, serangan sih boleh terus-terusan, tapi maksudnya adalah pihak dari kita Indonesianya ini bisa apa ya namanya ya, defense-nya itu kuat gitu loh. Pak, Maksudnya nggak se-easy itulah sampai dikasihani gitu. Maksudnya nggak jangan segampang itu sampai dikasihani. dikasih password lagi sama Ya jangan begitu. No, Lebih maksudnya gini, gua sih yang di atas sana, gua kasih tahu sama lo. Gua punya 42 password internal dari orang-orang yang di atas sana. Menurut lu hacker itu lebih banyak enggak? ya Eh, pasti lebih banyak lah. Nah, terus begini, Kan secara kerjaan mereka kan cuma itu. kerjaan itu jarang-jarang. Nah, tapi kita ada solusinya loh. Kita ada solusinya, dia itu ada solusinya. Tim kita itu ada solusinya, ada beberapa orang yang punya power. Ada yang anti ransomware kan. Lu tahu ada yang anti ransomware di belakang kita itu bukan bagian gua ya. Maksudnya gua itu lebih ke arah email, gua itu lebih ke arah data. Ya, jadi ada Ada yang tim masing-masing lah gitu. ada skill masing-masing. Iya. Ada skill yang di rekan gua itu nggak bisa dijebol. Maksudnya gitu. Secara password untuk identifikasi dia itu nggak bisa dijebol. Jadi makanya gua itu ada yang tapi mereka tuh nggak mau kelihatan wajahnya itu nggak mau kelihatan gitu loh. Tapi powernya itu skillnya itu gua tuh angkat tangan gua tuh kasih kasih Hebat. jempol gitu. Luar Lu, lu, biasa sih. lu, lu tahu kan Iya. gitu loh. Tapi itu loh dengan orang-orang yang tepat gini-gini. Orang-orang yang tepat dengan kemampuan yang luar biasa pun ketika orang itu datang ngasih tahu oh ini kelemahanmu, mereka nggak mau bergerak karena ada kepentingannya gitu loh. Mereka itu nggak mau memperbaiki karena kalau diperbaiki ada hal yang Mereka kehilangan sesuatu. kehilangan sesuatu. Mereka kehilangan sesuatu ketika itu diperbaiki. Nah makanya itu Ya. gitu loh. Jadi masalah dulu baru heboh kan gitu Mesti loh. tunggu masuk media nasional dulu sih. Iya. Masuk berita. Jadi seperti kalau gua kan selalu heboh di TikTok gitu lah. Jadi di TikTok itu baru nanti mereka itu kebakaran jenggot lalu apa? Baru bergerak. Baru bergerak. Bergeraknya pun nggak tuntas loh. Bergeraknya itu supaya kelihatan mereka itu ada kerjaan. Iya betul. Gitu. Aduh, kok Kurang kita ya lu tahu kan? Nah, jatuhnya iya pokoknya ya sedih seperti nggak gitu? itulah ya. Sedih. Coba di Singapura, lu kayak gitu langsung Oh ditendang nggak kan? bisa. Nggak bisa gitu loh. Itulah kenapa Singapura menjadi Negara data yang salah satu paling aman di dunia. Ya. Singapura gitu loh. luar biasa sih. Karena gua tahu cara penanganan datanya mereka gitu loh. Kalau di sini coba lu ke tong sampah nanti sana, ya kan? Lu tong sampah itu lu coba korek-korek, nampak mungkin nampak nomor KTP orang gitu. Saking apa aja. Jangan kan itu orang fotokopi buat gorengan, orang beli gorengan aja kertasnya pakai kertas fotokopi KTP. Iya, gitu. Lu kok kita ketawa ya, itu Iya. padahal itu sangat menyedihkan. Ya, Terus Kalau gini, oke, sekarang gini deh, kita udah mau closing aja. Ya. Harapan lu deh di 2025 untuk ngomongin ini aja ya, nggak Gini. ngomongin untuk ngomongin digitalisasi di Indonesia. gua berharap gua nggak usah dipanggil ke podcast satu lagi, podcast mana lah gitu, nggak usah lah. Gua tuh kalau dipanggil juga yang ada podcastnya kasihan, diserang buzzer gitu, dihina-hina gitu. Enggak. Yang harapan gua itu adalah kalian warga negara itu
kalian sering coba untuk ganti password, karena nggak mungkin kalian ganti nama orang tua kalian, kan nggak bisa ganti nama kan, gitu loh. Jadi ya, Rutin. jadi sering sesekali ganti password lah, atau Ya. passwordnya itu lebih susah gitu. Yang kedua adalah gue berharap Pak Prabowo dan Pak Gibran, orang yang punya power, itu memberikan sanksi keras sama pegawai-pegawai pemerintah yang tidak pedulian dengan data masyarakat. Oh, oke. Kalau banknya itu ada misalnya kebocoran data, ada sanksi berat begitu loh. Ya gitu ya. Terus gue mau, Berat juga ya harapan lu ya. ya berat-berat sekali. Ya. Terus gini, sebagai warga negara, gue lihat mata gue gitu loh. Nah, kalian itu, uang kan uang kalian. Kalian itu, gue kasih tahu, pilih bank, ya, bank yang peduli dengan datamu. Ada bank yang qualified di Indonesia. Ada beberapa malah yang bagus. Bahkan ada yang terbaik di dunia itu ada di Indonesia. Uang kalian itu adalah hak kalian. Jadi, kalian bisa memutuskan bukan karena kata-kata Mr. Bird atau Friendly. Tapi kalian itu bisa research, bisa cari tahu bank tersebut, dan kalian bisa memindahkan uang kalian dari di situ. Kalau tidak ada tempat, tidak ada banknya di situ, coba jangan semua taruh di satu bank, pindahkan ke sebagian bank juga. Kalau Bank duitnya banyak ya. ya. Kalau duitnya banyak, Kalau seperti gua, uangnya kan nggak banyak nih. satu bank aja. Uang, Nggak. Gue tahu lu ada beberapa rekening di ya, bank yang lain. ada gitu, Iya, ya. gitu. Tapi kalau gua sih seperti bank tadi, gua nggak akan pindahin uang gua dari situ, karena gua masih butuh beli snack dapat buy one get one. Gitu loh. Jadi gua itu mau ke perbankan Indonesia itu baik-baik saja, ya. Nggak hanya perbankan Indonesia sih, tapi instansi-instansi pemerintah yang lainnya Iya. juga ya. Oh ya, seperti MPR gitu ya. Ya, Lu tahu kan Ih, MPR? udah. Ya, Udah. 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 Jadi hari ini kita agak sedikit santai ya. Ya, Ya, obrolan walaupun cukup menarik sih. bahasanya berat sekali, cukup santai. Ya. Tapi ya seperti itu. Di dalam hati gue tuh dongkol luar biasa gitu. Beberapa bank di Indonesia, hacker itu ada di dalam ya. Gue peringatkan sekali lagi. Mereka itu ada di dalam. Jadi sampai sini aja kita tag-nya. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin. Silahkan share ke orang-orang yang tersayang. Dan juga semoga bermanfaat lah bagi netizen-netizen ya. Iya. Dan oke, balik lagi. Gue Bert. Dan gue Friend. Sampai jumpa.